Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Nurfadila dengan NIM 4301142221 dari Rombok Pendidikan Kimia 6D. Di sini saya akan membuat video mengenai assessment storytelling UAS Kimia Pangan terkait kasus pakasan ikan. Di sini terdapat 4 pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana proses fermentasi dapat mengawetkan pakasan ikan dan menyebabkan rasa ikan menjadi asam seiring waktu penyimpanan. Jadi, pada proses fermentasi pakasan ini merupakan suatu proses biokimia kompleks yang secara fundamental mengandalkan aktivitas mikroorganisme, khususnya bakteri asam laktat, di mana bakteri ini dapat tumbuh dan berkembang baik dalam campuran ikan, garam, dan juga sumber karbohidrat yang digunakan dalam pembuatan pakasan. Kemudian, bakteri gram positif ini juga memiliki peran sentral dalam membentuk rasa dan juga aroma khas, yaitu rasa asam tersebut. Kemudian, bakteri ini juga menghasilkan beragam senyawa antimikroba, terutama asam laktat dan juga asam asetat yang secara efektif menghambat pertumbuhan mikroba, pembusuk, dan juga patogen yang tidak diinginkan. Kemudian pada transformasi zat gizi selama fermentasi menjadi kunci dari perubahan karakteristik pakasam, di mana sumber karbohidrat seperti nasi atau beras sangrai berfungsi sebagai sumber energi esensial dan juga media yang mendukung pertumbuhan optimal bagi bakteri asam laktat, di mana bakteri ini dapat menguraikan karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana yang kemudian difermentasi menjadi asam laktat dan juga asam organik lain. Kemudian pada penurunan derajat keasaman atau pH merupakan indikator keberhasilan fermentasi yang paling menonjol, di mana penurunan pH ini dapat berlangsung dari akumulasi asam laktat dan juga asam organik lain, di mana pada lingkungan asam biasanya sangat penting karena bakteri asam laktat sendiri mampu tumbuh dengan baik pada kisaran pH 3 sampai 6. Kemudian kondisi optimumnya yaitu pada pH 5,5 sampai 5,8. Kemudian pada tingkat protein, ikan mengalami hidrolisis selama fermentasi. Jadi, enzim proteolitik baik yang berasal dari jaringan ikan itu sendiri maupun dari mikroorganisme terutama bakteri asam laktat dapat memecah protein kompleks menjadi peptida sederhana dan juga asam amino bebas, di mana terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kadar protein total atau peningkatan turunan protein, sementara terdapat studi lain yang mungkin mencatat penurunan. Peningkatan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor termasuk sintesis protein mikroba, misalnya bakteriosin oleh bakteri asam laktat, atau konsentrasi protein akibat penurunan kadar air dalam produk. Sebaliknya, penurunan ini dapat terjadi jika ada degradasi protein menjadi senyawa nitrogen non-protein. Kemudian asam laktat yang dihasilkan selama fermentasi itu terdisosiasi, melepaskan ion hidrogen yang secara efektif dapat menurunkan pH lingkungan, di mana lingkungan pH rendah ini secara langsung dapat menghambat pertumbuhan sebagian besar mikroba, pembusuk, dan juga patogen yang tidak toleran asam. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan risiko yang mungkin timbul jika pembuatan pakasan ini dilakukan tanpa standar kebersihan, yaitu dapat berisiko tinggi terhadap kontaminasi bakteri patogen dan juga pembentukan senyawa toksik, di mana salah satu bahaya yang paling serius yaitu kontaminasi oleh Clostridium botulinum dari bakteri itu menjadi penyebab botulisme, di mana dapat menyebabkan toksin botulinum yang merupakan salah satu toksin paling kuat dan berpotensi mematikan, di mana secara alami ini ditemukan di tanah, lumpur laut, dan endapan danau. Selain itu juga pada proses fermentasi yang tidak terkontrol ini dapat menyebabkan pembentukan amina biogenik seperti histamin, putresin, dan juga kadaverin. Nah, jadi berdasarkan risiko yang mungkin timbul tadi, jadi muncul dampak terhadap keamanan pangan dan juga kesehatan konsumen, di mana dampak konsumsi pakasam yang tidak higienis ini bisa berdampak yang sangat serius, di mana botulisme contohnya dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, dan juga diare. Namun pada kasus yang parah dapat berujung pada kelemahan pernapasan dan juga otot. Kemudian juga bisa menimbulkan kelumpuhan, kesulitan menelan, dan juga penglihatan kabur, dan dapat berpotensi fatal dengan angka kematian 5-10% jika tidak ditangani secara segera mungkin. Kemudian, jika konsumsi amina biogenik dalam konsentrasi tinggi juga dapat memicu berbagai gejala termasuk hipotensi, hipertensi, migrain, mual, dan juga ruam kulit, pusing, serta dapat terjadi peningkatan denyut jantung dan juga reaksi alergi. Sementara itu, mikotoksin juga dapat menyebabkan gejala seperti kulit gatal, sakit perut, mual, muntah, sakit kuning, dan juga pendarahan.
Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga terkait dengan pernyataan narasumber yang menyatakan bahwa penambahan garam dapur yang terlalu banyak cenderung membuat rasa pakasam menjadi pahit, sementara garam krosok tidak. Nah, saya setuju dengan pendapat narasumber tersebut di mana rasa pahit pada garam dapur ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu aditif anti-caking, di mana umumnya ditambahkan pada garam dapur yang diketahui dapat memberikan rasa tidak enak atau pahit pada produk fermentasi. Kemudian faktor berikutnya yaitu yodium. Meskipun tidak semua orang dapat merasakannya, beberapa individu mungkin dengan indera perasa yang sangat sensitif mungkin merasakan sedikit rasa pahit dari yodium yang ditambahkan pada garam dapur. Kemudian faktor lain yaitu kelebihan NaCl, di mana terlepas dari jenis garamnya, konsentrasi NaCl yang terlalu tinggi juga dapat mengaktifkan sel-sel reseptor rasa yang mendeteksi rasa pahit dan juga asam, sehingga mengirimkan sinyal tidak menyenangkan ke otak. Nah, di mana fenomena umum ini terjadi pada konsentrasi garam yang sangat tinggi. Kemudian pada garam krosok sebagai garam mentah umumnya tidak mengandung asam anti-caking dan juga yodium tambahan, sehingga keadaan aditif ini menghilangkan sumber potensi rasa pahit. Meskipun garam krosok juga mengandung NaCl, tetapi persepsi pahit yang timbul mungkin lebih rendah karena tidak adanya aditif atau karena kandungan mineral lain yang mungkin memodifikasi persepsi rasa asin. Kemudian selanjutnya terkait dengan efektivitas dari penggunaan garam krosok dan juga garam dapur pada proses fermentasi, di mana pada penggunaan garam dapur kelebihannya itu mudah larut, presisi takaran, dan juga fortifikasi yodium. Kemudian pada garam krosok kelebihannya lebih alami, tidak ada aditif pengganggu fermentasi atau rasa. Kemudian resiko dari penggunaan garam dapurnya yaitu menimbulkan rasa pahit dari aditif gangguan fermentasi, sedangkan pada garam krosok ini tidak menimbulkan rasa pahit, dan potensi impuritas atau logam berat jika sumber tidak bersih ini sulit larut merata. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, kenapa fermentasi pakasam itu lebih disarankan menggunakan garam krosok tanpa aditif, karena dapat meminimalisir terjadinya rasa pahit dari proses fermentasi. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir yaitu terkait dengan bagaimana data dan hasil penelitian yang sudah dicantumkan itu diketahui bahwa jenis sumber karbohidrat yang seperti nasi, beras, kemudian karak, dan nasi aking ini berpengaruh terhadap jumlah bakteri asam laktat selama fermentasi pakasam. Jadi sudah disajikan penelitian oleh Priyanto dan juga Jayati tahun 2018 di mana memberikan gambaran jelas mengenai pengaruh jenis sumber karbohidrat terhadap jumlah bakteri asam laktat selama proses fermentasi pakasam. Jadi dari sumber karbohidrat yang diuji, beras, nasi, karak, dan juga nasi aking ini secara signifikan dapat meningkatkan jumlah bakteri asam laktat dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberi tambahan karbohidrat. Nah, hal ini secara tegas itu menunjukkan peran krusial karbohidrat sebagai substrat energi bagi bakteri asam laktat dalam fermentasi pakasam. Kemudian nasi dan juga beras menunjukkan jumlah bakteri asam laktat tertinggi yaitu 8,76 dan 8,75 log, di mana secara berturut-turut angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan karak dan juga nasi aking, di mana observasi ini mengindikasikan bahwa baik nasi matang maupun beras mentah itu menjadi substrat yang sangat efektif untuk mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat. Nah, jadi berdasarkan penjelasan itu, peningkatan jumlah bakteri asam laktat itu berkorelasi langsung dengan produksi asam laktat dan juga penurunan pH yang esensial untuk pengawetan dan juga pembentukan rasa, di mana sumber karbohidrat yang mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat yang kuat juga dapat berkontribusi pada peningkatan kadar protein akhir pakasam. Nah, ini karena bakteri asam laktat itu sendiri menghasilkan protein dan juga membantu konsentrasi protein akibat penurunan kadar air. Jadi sumber karbohidrat seperti nasi, beras, kemudian karak, dan nasi aking itu jadi sumber karbohidrat itu bisa digunakan sebagai pendekatan inovatif yang tidak hanya mengoptimalkan fermentasi tetapi juga mengatasi masalah limbah pangan. Nah, ini merupakan contoh kuat dari ekonomi sirkular dalam mengatasi sistem pangan tradisional, di mana mengubah produk limbah bernilai rendah menjadi makanan fermentasi bernilai lebih tinggi, sekaligus dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dalam kerangka etnosain. Namun, hal ini harus dikelola dengan sangat hati-hati karena dapat menimbulkan potensi risiko serta potensi keamanan lain. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.